Okay, once again, welcome to a virtual class of translation. Wait a moment. Wait a minute. Marco, how are you? Please unmute your voice. Unmute your audio. Fine, ma'am. I'm fine. Okay. Okay, Thank good. you. Okay, we are going to start, yeah. Once again, I'm sorry. Okay, welcome to a virtual class of translation. And today we are going to talk about strategies and techniques of translation. Nah, teman-teman, selamat datang di kelas virtual dari mata kuliah translation. Lalu hari ini kita akan bahas tentang strategies dan techniques of translation. Actually, the techniques of translation will be discussed on next week. Sebenarnya nanti teknik dari penerjemahan itu akan dibahas minggu depan. Okay. Okay, right now, strategies of translation. There are a lot of strategies that we can use on doing translation. Ada banyak strategi yang kita bisa pakai untuk melakukan penerjemahan. But on this meeting, I just will explain 3 of them. Jadi dalam pertemuan hari ini, saya akan hanya bahas 3 diantaranya. Okay, they are descriptive, addition, and reduction. Ya, jadi ada cuma 3 yang kita bahas pagi ini, yaitu yang pertama deskriptif atau deskriptif, ya di bahasa Indonesia sama saja. Addition, addition itu penambahan. Oke, penambahan. Sementara reduction itu pengurangan. Jadi ada strategi yang kita bisa gunakan untuk melakukan penerjemahan, yaitu pertama dengan melakukan strategi deskriptif, yang kedua itu strateginya penambahan, sementara yang ketiga itu pengurangan atau reduction. Okay, let's move to the first one, descriptive. Okay, what is descriptive strategies? Okay. Apa itu strategi deskriptif? Nah, penerjemahan deskriptif ini kalian bisa baca di layarnya. Itu adalah kita mengartikan satu ungkapan atau istilah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran atau sebaliknya, dengan cara menguraikannya ke dalam sebuah kalimat atau frasa agar dapat terpahami dengan jelas. Maksudnya begini, jadi if you want to translate a word in English into bahasa, we add more words to describe it. Nah, jadi kita waktu mau menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita menambahkan atau menambahkan penjelasan dalam kata-kata atau dalam kalimat supaya kata tersebut gampang untuk dipahami. Ya. Oke. Penggunaan teknik penerjemahan deskriptif itu hanya bisa digunakan untuk sebuah ungkapan atau istilah saja. Jadi misalnya untuk kata-kata yang hanya bisa dipakai untuk deskriptif ini hanya untuk menerjemahkan kata yang dalam bahasa sasaran kata tersebut tidak ada kata yang sepadan dengannya. Jadi tidak, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa dipakai untuk menerjemahkan kata tersebut. Nah makanya dipakai strategi deskriptif. Minta maaf, Oci bisa unmute dulu? Oke. Iya. It's okay. Dah?
Nah, kembali ke penjelasannya ya. Jadi ketika kita mau menerjemahkan, lalu ada kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya. Tapi dalam kata bahasa Indonesia itu tidak ada katanya. Jadi untuk menerjemahkan kata tersebut, maka kita memberikan penjelasan terhadap kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata tersebut di dalam bahasa Inggris. Makanya kita memberikan penjelasan bagi istilah dalam bahasa Indonesia tersebut untuk bisa memberikan gambaran yang jelas. Tapi ingat, prinsip dalam penerjemahan, kita tidak mengubah maknanya. Kita boleh memberikan penjelasan, tetapi maknanya itu tidak boleh berubah. Oke? Sebentar. Nah, jadi descriptive translation ini atau penerjemahan deskriptif atau strategi untuk deskriptif ini hanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata yang spesifiknya tidak ada kata padanannya dalam bahasa sasaran. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau menerjemahkan kata-kata umum yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, kalau kita pakai teknik deskriptif, maka itu tidak bisa. Karena apa? Nanti kesannya akan terlalu bertele-tele atau terlalu panjang. Contohnya ya, untuk menari, untuk kata menari. Menari dari bahasa Indonesia mau diterjemahkan atau dancing lah, dancing dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dancing diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah menari. Nah, kalau kita pakai strategi deskriptif, maka kita akan bisa menerjemahkannya begini, penerjemahannya jadi begini. Dancing diterjemahkan menjadi gerakan tubuh yang mengikuti irama musik dengan pola tertentu. Itu kan sangat panjang, kesannya terlalu bertele-tele. Padahal ada kata padanannya untuk dancing di dalam bahasa Indonesia, yaitu menari. Jadi langsung saja terjemahkan. Dancing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya menari. Contohnya ada kalimat, we are dancing, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kami sedang menari. Tidak perlu untuk menarinya dideskripsikan bahwa kami sedang menggerakkan tubuh mengikuti irama dengan pola tertentu. Itu terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. Cukup saja langsung diterjemahkan, kami sedang menari. Jadi we are dancing, langsung diterjemahkan kami sedang menari. Oke, kita kembali. Nah, ini contohnya. Bahasa sumbernya yaitu dari bahasa Indonesia. Yang sebelah kiri ya, teman-teman. Ini bahasa sumbernya dari bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, contohnya ketupat. Ketupat adalah bahasa Indonesia. Ketika kita orang Indonesia bilang ketupat sama orang Indonesia, kita sudah tahu karena kita punya bagian daripada budaya ataupun juga makanan tradisional kita. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, orang Inggris atau orang Barat, orang pengguna bahasa Inggris belum mengenal apa itu ketupat. Dan juga tidak ada kata padanannya dalam bahasa Inggris untuk ketupat. Ya. Nah, untuk menerjemahkan ketupat ini, kita bisa pakai strategi deskriptif. Karena tidak ada kata ketupat dalam bahasa Inggris, maka kita menjelaskan apa itu ketupat. Nah, ini contohnya di samping ya. Bahasa sasarannya bahasa Inggris. Jadi ketupat, when you want to translate ketupat into English, jadi waktu mau menerjemahkan ketupat dalam bahasa Inggris, karena kita tidak dapat menemukan kata ketupat dalam bahasa Inggris, maka kita menjelaskannya. Kita memberikan penambahan penjelasan, yaitu kita terjemahkan menjadi rice
which is wrapped in woven coconut leaves, ya. Jadi ketupat diterjemahkan menjadi rice which is wrapped in woven coconut leaves. Artinya adalah nasi yang dibungkus dengan daun kelapa yang sudah dianyam. Nah, jadi ini penerjemahannya merupakan descriptive translation. Strategi yang digunakan adalah deskriptif. Jadi menjelaskan ketupat itu kayak gimana ya, karena tidak ada katanya dalam bahasa Inggris, maka diberikan penjelasan. Tapi ingat, penjelasan ini tidak boleh mengubah makna dari bahasa sumber. Karena katanya tidak ada, maka kita gambarkan, oh ketupat ini adalah nasi yang dimasak tapi dibungkus dengan daun ketupat yang daun kelapa yang sudah dianyam. Contoh yang kedua, kata yang kedua dalam bahasa Indonesia, lontong. Nah, lontong juga itu tidak ada kata padanannya dalam bahasa Inggris. Tidak ada tuh terjemahannya, karena ini adalah traditional food from Indonesia. Nah, karena tidak ada kata lontong dalam bahasa Inggris, maka diterjemahkan dengan menggunakan strategi deskriptif, yaitu lontong, terjemahannya adalah rice cooked in banana leaves. Nasi yang dimasak dalam daun pisang, atau dibungkus dalam daun pisang. Nah, seperti itu. Contoh ketiga ada miswa. Miswa is a kind of traditional or food from Chinese food. Nah, salted Chinese noodles. Nah, kata-kata ini. Nah, biasanya ini kata-kata yang lebih kepada budaya-budaya tradisional atau budaya-budaya setempat. Contohnya kayak kita di Tanimbar, nyafar. There is no nyafar in English. So we have to explain what is nyafar. Contohnya kayak nyafar dalam kebudayaan Tanimbar ya. Nah, tidak ada kata nyafar dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita mau menerjemahkan nyafar, berarti kita menjelaskan what is nyafar. Nyafar is an activity that people go to the garden and stay there for sometimes. Oh, itu mungkin penjelasan saya yang saya tahu ya, maksudnya kalian yang lebih tahu. Jadi nyafar adalah satu aktivitas masyarakat di mana masyarakat itu pergi ke kebun dan tinggal di sana untuk beberapa saat. Am I correct or not? Please give a comment after this. Oke, ini ada contoh-contohnya. Oke, lanjut ya, karena kita terbatas dengan waktu. Berikutnya, wait. Oke. Istilah-istilah di atas diterjemahkan dengan teknik deskriptif karena itu sudah tadi saya sudah jelaskan. Oci, please unmute your voice. Okay, next. The next is addition. Ya. Ini adalah strategi menerjemahkan dengan cara menambahkan. Menambahkan informasi yang tidak tertera pada bahasa sumber. Nah, kalau tadi deskriptif, kita menjelaskan kata tersebut di dalam bahasa sasaran agar bisa dimengerti, karena kata tersebut tidak ada kata padanannya dalam bahasa sasaran. Sementara kalau addition itu kita menambahkan detail-detail informasi yang tidak tertera pada bahasa sumber. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Namun, tidak mengurangi pesan yang ingin disampaikan. Sekali lagi, itu prinsip yang paling penting. Bahwa ketika kita menerjemahkan, kita tidak mengubah maknanya. Tapi kita boleh menambahkan kata, kita boleh mengurangi kata, kita boleh mengganti kata tersebut. Tetapi ingat, inti maknanya itu, inti pesannya tidak boleh dirubah. Nah, strategi menerjemahkan kedua adalah dengan penambahan. Contohnya di sini ya.
dari bahasa sumber bahasa Inggris ke bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia. Oke, di bahasa terjemahan dari bahasa sumbernya kalimat dalam bahasa sumbernya adalah there are many Indonesians at the ship. Okay, there are many Indonesian at the ship. Nah, ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, many is banyak. Oke, sudah ya. There, lalu kemudian Indonesian. Indonesian. Udah. Indonesian ini kan Indonesia. Yang di belakangnya itu mengartikan lebih kepada orang-orang Indonesia. Udah. Kalau mau kita sudah belajar untuk jenis-jenis penerjemahan, ada penerjemahan word from word, jadi dari kata ke kata. Nah, kalau ini diterjemahkan secara kata demi kata, maka banyak Indonesia ada di kapal. Untuk bahas konteks pendengarnya atau pengguna pembacanya dalam bahasa Indonesia, kita agak susah mengerti kalau banyak Indonesia di atas kapal. Nah, itu sangat susah dimengerti untuk orang Indonesia. Makanya ketika Anda ingin menerjemahkan kalimat ini, Indonesian itu diterjemahkan dengan menambahkan kata warga negara. Ya? Jadi penerjemahannya menjadi banyak warga negara di kapal, warga negara Indonesia di kapal itu. Jadi yang di edition, yang diberikan penambahan itu pada penerjemahan kata Indonesian. Jadi Indonesian ini tidak hanya langsung diterjemahkan jadi Indonesia, tetapi ditambahkan kata warga negara Indonesia. Jadi warga negara bertambah Indonesia. Sehingga kita yang pengguna bahasa Indonesia atau pembaca dalam bahasa Indonesia, kita mengerti bahwa yang ternyata dimaksudkan banyak yang di atas kapal itu adalah warga negara Indonesia. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, crocodile is a reptile. Udah? Nah, crocodile adalah buaya, is adalah artinya adalah artinya sebuah, reptile adalah reptil. Kalau misalnya diterjemahkan word by word, berarti buaya adalah seekor reptil. Sampai di situ untuk pengguna bahasa Indonesia kayaknya agak sedikit rancu terjemahannya. Maksudnya buaya adalah seekor reptil. Bisa-bisa saja sih, tetapi tidak terlalu memenuhi kriteria bahasa yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Maka kita bisa terjemahkan reptilnya ini, kita memberikan penambahan sejenis hewan. Jadi terjemahannya bukan hanya buaya adalah seekor reptil, tetapi kita tambahkan buaya adalah sejenis hewan reptil. Jadi reptilenya ini diterjemahkan bisa reptil memang, tetapi pengguna bahasa Indonesia kalau bilang buaya adalah reptil, kurang pas. Itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi akhirnya kita tambahkan kata hewan di situ, sehingga terjemahannya menjadi lebih baik. Buaya adalah sejenis hewan reptil. Oke. Berikutnya, contoh yang ketiga. These foods are so tasty. Oke. Makanan ini adalah sangat berasa. Tasty ya berasa. Atau enak bisa. Nah, penerjemahannya ditambahkan kata rasanya. Rasanya. Ditambahkan kata rasanya. Makanan ini bisa saja diterjemahkan makanan ini sangat enak bisa. Tetapi untuk lebih tambah nyaman, membacanya adalah makanan ini rasanya sangat enak. Jadi editionnya ditambahkan rasanya. Padahal kata rasanya dalam kalimat bahasa Inggrisnya kan tidak ada rasanya ya. Tapi ditambahkan. Oke. Penambahan-penambahan di atas ini sama sekali tidak mengubah maknanya dalam bahasa kalimat sumber, dalam bahasa sumber. Enggak? Jadi ingat itu, kalian mau menerjemahkan boleh dengan menggunakan penambahan kata, tetapi penambahan kata tersebut ingat sekali lagi tidak boleh mengubah makna dalam bahasa sumber. Oke. The last one. Oke, the last one is reduction. Nah, kalau
addition itu kita menambahkan kata, dah, maka reduction itu justru kita mengurangi, dah, kita mengurangi. Nah, menguranginya bukan mengurangi makna, tetapi mengurangi kata-kata yang digunakan di dalam kalimat bahasa sumber tersebut, kita membuatnya menjadi singkat, padat, dan jelas di dalam penerjemahan bahasa sasaran. Oke? Nah, contohnya dari bahasa sumbernya, dari bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. She got an accident. Oke, she dia perempuan, kemudian got itu bentuk lampau dari mendapatkan, n ini sebuah artikel sebuah. Kalian bisa, kalau misalnya kalian sempat nonton di YouTube saya kemarin, berarti kalian tahu n artikel n itu maksudnya untuk menyatakan sebuah accident, sudah kecelakaan. Kalau mau diterjemahkan secara word by word, ya, terjemahannya harusnya adalah dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Ya. Kalau mau diterjemahkan secara word by word into bahasa, harusnya dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Tetapi dengan menggunakan strategi reduction atau pengurangan, kita tidak usah perlu panjang-panjang, dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Cukup saja kita terjemahkan menjadi dia kecelakaan. Got n-nya itu kita hilangkan. Kita kurangi got n-nya ini. Jadi kita tidak terjemahkan got n-nya, tapi langsung dia kecelakaan. Oke. Baru kemudian lanjut ya. Tapi ingat sekali lagi, dengan menghilangkan atau mengurangi got n, tidak mengurangi makna yang sebenarnya dalam bahasa Inggris bahwa memang dia lagi kecelakaan itu. Tapi cukup saja dia kecelakaan. Yaitu juga sama artinya. Bahwa orang tersebut sedang mengalami kecelakaan. Contoh yang kedua. I can catch it on my mind. Saya, kalau mau diterjemahkan word by word lagi ya, itu bahasa. Saya can, tidak bisa catch, menangkap, itu on, pada my mind, pikiran saya. Jadi kalau mau diterjemahkan word by word, saya tidak dapat menangkap itu dalam pikiran saya. Nah, ini panjang sekali. Nah, kita bisa terjemahkan dengan melakukan reduction. Langsung saja menangkap dalam pikiran, catch it on my mind, itu kan kalau diterjemahkan secara word by word, menangkap itu di pikiran saya. Panjang sekali ya. Langsung saja kita ganti atau kita kurangi, kita padatkan arti dari catch it on my mind, tangkap dalam pikiran itu, dengan mengartikannya menjadi mengerti. Sudah? Jadi yang panjang ini, menangkap itu dalam pikiran, pikiran saya, diterjemahkan menjadi mengerti. Sehingga terjemahannya dari I can catch it on my mind, yang terjemahan kalau word by wordnya panjang sekali seperti tadi, saya tidak dapat menangkap hal itu di pikiran saya, itu cukup diterjemahkan secara singkat, padat, dan jelas bahwa saya tidak dapat mengerti atau aku tidak dapat mengerti. Singkat kan? Tapi maknanya tidak berbeda. Yang ini saya tidak dapat menangkap di pikiran saya, bahwa berarti dia tidak mengerti apa-apa tuh. Nah, makanya ini diterjemahkan saya tidak dapat mengerti. Ini juga I want to get back home. Kalau terjemahkan word by word lagi, saya mau untuk dapat kembali ke rumah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu terjemahannya cukup panjang, cukup saja diterjemahkan secara singkat, padat, dan jelas. I want go, saya ingin pulang. Oke. Selanjutnya, I'm sorry. I don't have to take a look at you. Dah. Sebentar. Ya. Irma, can you mute your audio? Oke.
Ibu jangan try. Please, Oke, Ibu. you can join, but please unmute your audio. Oke, yang terakhir, I don't have to take a look at you. I don't, tidak, have to, harus, take a look. Take a look itu satu frasa untuk melihat ya, at you, padamu. Ya, jadi kalau diterjemahkan word by word, saya tidak perlu melihat padamu. Ya. Atau kalau, minta maaf, tadi itu saya sudah tidak pakai word by word, tapi saya sudah melakukan penerjemahan ya, secara literal ya. Ini, I don't have to take a look at you. Kalau misalnya word by word diterjemahkan saya, I don't, tidak, have, itu mempunyai, atau kalau have to, harus, take, mengambil, itu sebuah, look, itu lihat, at itu pada, you itu kamu. Secara word by word, saya tidak harus mengambil sebuah pandangan atau lihat padamu. Panjang dan sangat tidak dapat dimengerti oleh orang Indonesia. Cukup saja diterjemahkan, dipadatkan, I don't have to take a look at you. Saya tidak perlu atau saya tidak harus memperhatikanmu. Oke, jadi teman-teman, ini contoh strategi dari reduction. Kita mengurangi kata-kata yang dipakai di dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran, kita padatkan, tapi ingat sekali lagi intinya tidak menghilangkan atau mengubah makna yang ada. Oke. Untuk techniques, just like what I said before, techniques of translation will be discussed next week because we have such a limit time on Zoom meeting, just 40 minutes. So next week, we will discuss about technique of translation. Oke, jadi minggu depan kita akan bicara soal techniques of translation karena waktu yang disediakan di Zoom meeting itu cuma banyak 40 menit. Jadi kita tidak bisa terlalu berlama-lama seperti di kelas 2 jam. Oke, thank you. Jadi itu teman-teman tadi penjelasan singkatnya. Nanti videonya saya sudah rekam. Saya akan bagikan juga di grup WA supaya bisa dipahami lebih dalam lagi. Atau nanti rencananya kalau misalnya ada waktu nanti saya bikin juga YouTube-nya. Oke, ada pertanyaan, silahkan raise your hand. Silahkan. Ada pertanyaan? Bisa didengar dengan baik ya, teman-teman? Ma'am, I can't hear your voice, ma'am. Okay, it's okay. If you have a problem with the voice, you can watch the video once again in the group. Let me write it in the chat box. Ada yang bertanya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bagaimana? Bisa, Marco? Kalau kalian bisa dengar suara saya dan bisa memahami materinya, tolong di videonya silakan pegang kepala kalian. Kita terlambat, jadi kita singkau, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa kalian bisa lihat, bisa dengar dengan baik, silakan taruh tangan di kepala. Supaya saya bisa lihat bahwa kalian bisa mendengar saya. Silahkan. Kalau yang bisa dengar, silahkan taruh tangan di atas kepala. Oh, Bruce tidak tahu apa-apa. Bruce tidak bisa lihat. Tidak bisa dengar. Jadi tidak apa-apa. Oke. I think it's enough for today, guys. Thank you for joining me. Dah?
Jadi terima kasih semuanya sudah bergabung dengan saya hari ini. Nanti videonya akan dikirimkan ke grup. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next week. Bye-bye. See you, ma'am. Bye-bye. Okay. Wait. Where See is you. Bye, ma'am. Bye. Ocha, please, your video. Okay, it's okay lah. Okay, goodbye. See you on the next week. Bye. See you, ma'am. Thank you.